di mana suara-suara roh menggerogoti pikirannya. Dia berteriak ketakutan sebelum tubuhnya tiba-tiba hancur dari dalam oleh kekuatan Basawacaka. Reza kini sendirian. Dia tahu bahwa waktunya semakin sedikit, tapi dia tidak ingin menyerah begitu saja. Gunung Argopuro, salah satu gunung dengan jalur pendakian terpanjang di Pulau Jawa, tidak hanya memikat karena pemandangannya, tetapi juga karena mitos-mitos yang menyelimutinya. Reza, seorang petualang berpengalaman bersama Hana, Nino, dan Gilang, memutuskan untuk menaklukkan puncaknya. Reza dan teman-temannya berjalan menyusuri jalur pendakian yang semakin gelap. Senja mulai turun, kabut tebal mengelilingi mereka. Pada suatu titik, mereka tersesat dari jalur resmi dan merasa bingung. Sepertinya kita tersesat deh. Tidak ada pos pendakian yang terlihat di sini. Ketika mereka mulai panik, tiba-tiba sekelompok orang muncul dari balik pepohonan dan membawa obor. Orang-orang tersebut memperkenalkan diri sebagai komunitas pencinta alam yang tinggal di gunung. Kalian aman di sini. Kami juga dulu pendaki seperti kalian dan memutuskan tinggal di sini untuk menjaga alam. Malam semakin larut. Komunitas itu yang terlihat ramah mengajak Reza dan teman-temannya untuk beristirahat di camp mereka. Di sekitar api unggun, pemimpin sekte mulai bercerita tentang entitas kuno yang disebut Basawacaka. Basawacaka adalah entitas penjaga gunung yang membutuhkan penghormatan. Sekte itu mengaku agar selamat para pendaki harus mengikuti ritual sederhana. Basawacaka tidak jahat. Ia menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan juga dunia roh. Untuk melindungi diri dari roh-roh jahat, kalian hanya perlu melafalkan mantra perlindungan. Mereka pun mengajarkan Reza dan teman-temannya mengucapkan mantra yang katanya dapat menjaga keselamatan mereka selama di gunung. Namun, tanpa mereka sadari, mantra tersebut adalah kunci untuk membebaskan Basawacaka dari penjaranya. Om Basawacaka Nama Hadia Sarva Buddha Dipa Bhavi Shakti. Mantra telah diucapkan, dan segera setelah itu suasana di sekitar mereka berubah. Udara terasa lebih berat, dan kabut tebal mulai menutupi pandangan. Gilang yang mulai merasakan ketidaknyamanan mencoba melarikan diri, tetapi dia menjadi korban pertama Basawacaka. Gilang berlari ketakutan di tengah hutan, tetapi langkah kakinya terhenti ketika tubuhnya terangkat oleh kekuatan tak terlihat. Basawacaka muncul dari kegelapan, sosok bayangan besar dengan wajah tanpa mata dan tangan yang panjang. Tanpa ampun, Basawacaka menghancurkan tubuh Gilang tergantung di antara cabang-cabang pohon. Gilang adalah yang pertama. Reza dan teman-temannya sekarang tahu bahwa mereka telah dijebak. Sekte yang sebelumnya terlihat ramah, kini mulai mengungkapkan niat asli mereka. Satu persatu, teman-teman Reza mulai jatuh sebagai korban. Sekte itu yang mereka kira pecinta alam biasa, sebenarnya adalah penyembah Basawacaka, dan mereka membutuhkan korban manusia untuk membebaskan entitas tersebut sepenuhnya.
Hana yang berusaha mencari bantuan kembali ke camp. Namun, para anggota sekte menyergapnya dan mengorbankannya dalam sebuah ritual besar. Basawacaka muncul, kali ini lebih kuat, menarik Hana ke dalam kegelapan abadi. Lalu bagaimana dengan Nino? Nino mencoba melarikan diri melalui jalur pendakian, tetapi tanpa dia sadari, setiap jalan keluar telah ditutup oleh sekte. Nino terjebak di dalam goa, di mana suara-suara roh menggerogoti pikirannya. Dia berteriak ketakutan sebelum tubuhnya tiba-tiba hancur dari dalam oleh kekuatan Basawacaka. Reza kini sendirian. Dia tahu bahwa waktunya semakin sedikit, tapi dia tidak ingin menyerah begitu saja. Reza dalam sisa-sisa kekuatannya menulis kejadian-kejadian mengerikan yang dialaminya dalam sebuah buku catatan. Berharap jika dia tidak selamat, seseorang akan menemukan pesan terakhirnya. Reza duduk di api unggun, menulis dengan tangan gemetar. Dia tahu bahwa dia tidak akan keluar hidup-hidup. Pada akhirnya, Basawacaka datang untuknya, menenggelamkan tubuhnya ke dalam kegelapan. Lalu, beberapa minggu kemudian, tim SAR menemukan buku catatan Reza di puncak gunung. Tubuh Reza dan teman-temannya tidak pernah ditemukan. Di dalam buku itu tertulis peringatan terakhir, "Jangan ulangi kesalahan kami." Dan ternyata, Basawacaka bukan hanya entitas yang menghantui gunung, tetapi makhluk yang juga membutuhkan sekte itu sebagai tumbal untuk terus bermanifestasi. Semua orang, termasuk para anggota sekte, menemui ajal mereka dalam upaya mereka membangkitkan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Basawacaka ini digambarkan sebagai entitas bayangan dengan tubuh yang memanjang, tangan panjang seperti akar pohon yang dapat menjulur dari kegelapan. Wajahnya tidak berbentuk, hanya memperlihatkan jurang kosong yang menyerap cahaya di sekitarnya. Basawacaka adalah simbol kegelapan mutlak yang memanifestasikan teror di dunia manusia. Gunung Argopuro tetap menyimpan misterinya. Namun, para pendaki yang tahu kisah ini akan berpikir dua kali sebelum mengucapkan mantra yang salah, atau mungkin tidak akan pernah kembali.